Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kami dari Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Tepiran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan. Di sini saya diamanai oleh pesantren Tepiran untuk menjabat sebagai wakil bidang kurikulum Madrasah Aliyah Tepiran. Sekilas saya memberikan gambaran tentang Madrasah Aliyah Tepiran. Di sini Madrasah Aliyah membuka 4 jurusan. Jurusan tersebut yang pertama adalah ilmu keagamaan, kalau itu dikenal sebagai MAK, khusus keagamaan. Yang jurusan selanjutnya adalah ilmu sosial, dan ada yang IISHAS, yaitu yang disebut dengan pendidikan alam. Dan yang selanjutnya adalah jurusan MIA, matematika dan ilmu alam. Jurusan IIK, jurusan ilmu keagamaan, ini lebih menekankan pada proses mapel agama, di mana 70% dari mata pelajaran yang diajarkan itu adalah kurikulum terkait dengan agama. Dan ujian nasional, mungkin insya Allah tahun depan itu disebut sebagai AKM, asesmen kompetensi minimal. Di situ diajarkan sebagai untuk UN-nya adalah hadis, tafsir dan fikih. Banyak sekali kegiatan di kelas IIK. Yang jurusan IIK itu ada wadah yang mewadahi untuk kreasi anak-anak, mengembangkan dari bakat mereka, dan dimana disebut sebagai teach. Itu biasanya terkait dengan bahasa, karena ciri khas dari jurusan IIK ini adalah pada penekanan bahasa muhadzatsah lughah Arabiyah ataupun dengan language bahasa Inggris. Nah, di samping terkait dengan wadah tadi itu, untuk jurusan IIK nanti ada juga kelanjutannya dari pembelajaran KBM sebagai penguatannya nanti di program asrama, yaitu di LH. Masuk di sana nanti di asrama LH itu kami bersama dengan pembina melanjutkan dari penguatan mapel. Di sana ada sorokan, grammar, muhadzatsah dan speaking. Di situ menekankan pada bahasa. Untuk yang jurusan selanjutnya itu adalah jurusan IIS, ilmu sosial. Di sini ditekankan pada ilmu sosial, mapel yang diujikan di ujian nasional ataupun AKM nantinya, termasuk geografi, ekonomi dan sosiologi. Nah, jurusan IIS ini pun juga punya wadah yang mengembangkan bakat dan anak-anak. Biasanya yang dibuat dari mereka sendiri sebelumnya itu adalah bani sosial, karena mereka itu diarahkan kepada penguasaan materi yang terkait dengan ilmu sosial. Nah, tidak lepas dari ini, jurusan IIS pun juga memiliki kelanjutan program asrama di pondok. Kebetulan anak IPS ini, anak sosial ini di pondok menempati Wisma KK. Di sana pun juga dari madrasah diadakan program penguatan di Sorogan. IPS ada yang namanya IPS Plus, ini yang disebut dengan jurusan salaf. Nah, salaf ini dulu termasuk didirikan oleh almarhum Kiai Samuddin Hadlik. Jadi memang tujuannya meskipun di Aliyah ingin kitab-kitab salaf, ulama salaf itu tetap saja istilahnya dipelajari oleh anak-anak. Bedanya antara IIS yang biasa dengan IIS salaf ini adalah penambahan pada mapel alfiyah, karena syarat untuk membaca kitab itu harus bisa menguasai ilmu gramatika tentang kitab, yaitu khususnya kalau jenis anak aliyah itu adalah alfiyah. Nah, di kelanjutan dari program salaf ini pun juga nanti di pondok setelah bisa pun juga dilanjutkan dengan program salaf yang ada di pondok. Di sana termasuk program Fatsul Masail, program lalaran alfiyah, termasuk sorogan, dan banyak lagi program sebagai kelanjutan dari pendidikan di madrasah yang penguatannya di asrama pondok Wisma LH. Nah, ini untuk yang jurusan salaf pun juga mempunyai wadah untuk pengembangan dari anak-anak semuanya, seperti kita memfasilitasi yang bisa dikenal dengan FORDISAF, Forum Diskusi Santri Salaf. Ini biasanya mereka itu yang terlibat banyak terkait dengan hal-hal yang usul masail ataupun masalah-masalah pengkajian kitab-kitab klasik. Nah,
untuk yang terakhir, jurusan di Madrasah Aliyah ini adalah jurusan MIA atau yang di IPA. Jurusan MIA di IPA ini adalah pada penekanan ilmu-ilmu MIPA, matematika dan saintifik. Nah, matematika dan sains yaitu yang biasanya diujikan kalau di ujian nasional itu adalah biologi ataupun fisika ataupun kimia sebagai pilihan. Terus ya, sebagai pilihan itu yang utama dari jurusan MIA. Jurusan MIA ini pun juga mempunyai wadah untuk pengembangan dari bakat anak-anak yang bisa disebut dengan FOSMA, Forum Sains Madrasah Aliyah, di mana anak-anak bisa melakukan penelitian, pengembangan, baik itu yang dilihat dari sisi ilmu kimia, ilmu fisika, ataupun ilmu biologi, dan terlebih lagi pada hal yang bersifat tafsir kauniyah, yaitu penjabaran dari ilmu agama yang bisa dijelaskan secara real, secara eksak melalui jurusan tersebut. Ini adalah gambaran sekilas tentang jurusan yang ada di Madrasah Aliyah ini terkait dengan kurikulum, dan karena bagaimanapun ini harus mengikuti pemerintah. Kebetulan di Madrasah Aliyah ini adalah menerapkan sistem full day. Sistem full day yang di sini adalah dari pagi siswa itu belajar sholat duha. Nah, setelah sholat duha nanti dilanjutkan dengan kegiatan, ada yang pengajian kitab bandongan dari kiai-kiai sepuh yang di sini, termasuk juga pengembangan bakat siswa, termasuk mulai dari khitobah ataupun baca kitab ataupun program literasi madrasah. Nanti dilanjutkan KBM. Setelah itu istirahat, KBM lagi nanti sampai jam 1 istirahat. Nah, dilanjutkan lagi sampai pukul 3:30, di mana alokasi yang diberikan oleh pemerintah adalah sesuai dengan KMA 184 tahun 2019, Keputusan Menteri Agama 184 2019, itu adalah 51 jam. Akan tetapi kita mempunyai per hari itu 10 jam, berarti kalau 6 hari 60. Nah, sisanya itu yang kita gunakan untuk menyampaikan mapel muatan lokal ke pesantren. Nah, kiranya itu terus terkait dengan guru-guru. Alhamdulillah guru-guru kami ini selalu upgrading terkait dengan pengetahuan yang difasilitasi oleh pengembangan madrasah di yayasan. Jadi baik kompetensi pedagogik ataupun kompetensi yang lainnya, sehingga imbasnya nanti harapan sesuai dengan kurikulum pemerintah, kurikulum nasional, kurikulum pesantren yang dikolaborasikan menjadi satu, ditambah dengan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya. Harapan kami kurikulum Madrasah Aliyah ini akhirnya membawa putra putri kita semuanya yang bersekolah di Madrasah Aliyah ini menjadi lebih baik, seperti slogan Aliyah, Aliyah lebih baik dan lebih baik Aliyah. Terbukti dalam artian di antara unit ini Madrasah Aliyah pada tahun ini juga sangat tinggi, beberapa hampir melebihi dari 50% lebih yang masuk ke PTN melalui jalur SNMPTN, jalur beasiswa dan lainnya. Kiranya itu yang bisa gambaran singkat tentang kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.